سلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول مع كل سنة وصلاح الشام لا حضرة النبي المصطفى من الأنبياء المسلمين كما نشاء جميع أسابنا والذين معلومين شيخنا وأنا ما بسلف الصالحين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وسلم الكرام سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وينبغي أن يكون لك برد من قراءة العلم النافع وهو الذي يزيد في معرفتك بذات الله وأقواله وصفاته وأفعاله وآلائه وتعرف به ما أمرك به من طاعته ونهاك عنه من معصيته ويورثك زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة ويبشرك بعيوب نفسك وآفات أعمالك ومكائد عدوك. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, masih kita pelajari tentang macam-macam ilmu yang bermanfaat yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam. Di dalam kitab Risalatul Mu'awana ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan kita ini harus punya kegiatan atau aktivitas menambah ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang manfaat? Beliau mengatakan yang pertama ilmu yang dapat menambah pengetahuan kita dan pengenalan kita kepada Allah, sehingga kita ini makin meningkat rasa takut kita kepada Allah, makin meningkat ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang perintah-perintah yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam. Pada pelajaran kemarin sudah kita sampaikan, di samping kita wajib mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu perintah wajib atau sunnah, dan kita wajib mengetahui tata cara melakukan perintah-perintah itu ya apa supaya sah dan supaya diterima oleh Allah. Itu wajib. Ilmu fardu ain, ilmu yang pasti bermanfaat. Kemudian disebutkan di sini wa nahaka anhu an ma'siyati min ma'siyati, termasuk ilmu yang manfaat yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam itu ilmu tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ini juga wajib setiap orang Islam mengetahui apa saja larangan-larangan Allah itu, ya. Sebab banyak orang yang karena tidak tahu, ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah, kadang-kadang sekian lama atau mungkin puluhan tahun
melakukan sesuatu, ya, dia tidak menyadari bahwa itu larangan Allah, ya, padahal itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Padahal menurut pandangan Nabi, pandangan agama, selama orang ini masih belum bisa meninggalkan larangan Allah secara keseluruhan, ya, secara sempurna, orang ini masih belum dianggap orang yang taat, ya, belum dianggap orang yang takwa, belum dianggap orang yang benar-benar ibadah. Jadi makanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada sahabat Abu Hurairah. Tentunya ini juga pesan untuk kita semua. Beliau mengatakan, ittaqil maharima takun a'badan nas, ya. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, semuanya. Kalau kamu sudah bisa menjauhi dan meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dijamin gitu, takun a'badan nas, pasti kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah, ya. Jadi untuk menjadi orang yang ahli ibadah itu menurut hadis Nabi ini tidak cukup kita hanya menjalankan perintah-perintah, ya. Tapi di samping kita melaksanakan perintah-perintah Allah, wajib kita tinggalkan seluruh larangan Allah, seluruh perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, ya. Selama masih ada satu saja yang belum ditinggalkan, orang ini masih belum dianggap orang yang taat, orang yang ahli ibadah, ya. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, justru yang lebih ditekankan, ya, dalam menjalankan tugas, ya, ibadah itu adalah meninggalkan larangan ini, ya. Dalam hadis itu disebutkan pertama, manahaitukum anhu, ya, fajtanibuhu. Itu bunyi hadis itu justru diletakkan pertama. Apapun yang aku larang pada kalian, kata Nabi, jauhi. Jadi apapun bentuk larangan Allah, larangan Rasul harus dijauhi. Terus lanjutannya, wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, ya, maka laksanakan menurut kemampuan, ya. Jadi kalau perintah ada embel-embelnya menurut kemampuan kalian. Tapi kalau larangan tidak ada. Semua siapapun tidak ada istilah saya belum bisa meninggalkan 100%, tidak bisa. Siapapun harus meninggalkan, ya. Bajtanibu, tidak ada istilah mastata'tum, ya. Kalau perintah, karena tidak setiap orang mampu, ya, seperti perintah haji, ya. Tidak semua orang wajib haji, tapi orang yang mampu saja. Zakat juga begitu, tidak setiap orang wajib zakat, tapi orang yang mampu. Nah, kalau mampunya tidak sempurna, ya tidak masalah, seperti zakat fitrah. Mestinya, ya, menurut ukuran umum 2,5 kilo, ya, untuk satu orang. Misalnya orang itu hanya punya kelebihan 1 kilo lebihnya, ya wajib tetap dikeluarkan itu, ya. Jadi karena mampunya cuma itu. Nah, begitu juga sholat. Mestinya sholat itu harus berdiri kalau sholat wajib, tapi karena tidak mampu, sholat dengan duduk, ya. Begitu juga mestinya sholat harus wudu, tapi karena tidak mampu wudu, mungkin karena badannya tidak boleh kena air, maka tayamum. Itu ada apa? Ada keringanan-keringanan kalau masalah perintah. Tapi kalau dalam masalah larangan tidak ada tawar menawar itu, ya. Jadi kecuali kalau dalam masalah darurat lain lagi, ya. Seperti misalnya tidak ada makanan sama sekali. Andaikan orang itu tidak makan, mati, ya.
Mungkin di satu daerah ya, tidak ada makanan, tidak ada orang, tidak ada yang menolong. Andaikan dia tidak makan, dia pasti mati. Maka dalam keadaan demikian boleh makan yang haram karena darurat ya. Tapi selama tidak ada darurat tidak boleh ya. Ini ya. Maka meninggalkan larangan-larangan Allah itu justru lebih ya, lebih penting dan lebih menentukan ketaatan seseorang itu loh. Tidak hanya dilihat melaksanakan perintah. Kalau orang sudah bisa melaksanakan perintah Allah, ya belum, nanti dulu ya. Tapi kalau orang itu sudah bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, wah ini orang yang hebat ya. Maka dalam salah satu kitab Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah mengatakan apa? Agama itu ada dua bagian ya. Bagian yang pertama meninggalkan larangan disebutkan dulu ya. Yang kedua menjalankan perintah. Nah, katanya meninggalkan larangan ini jauh lebih berat daripada melaksanakan perintah dan nilai pahalanya jauh lebih besar ya. Lebih tinggi ya. Maka disebutkan sabar itu ada tiga ya. Sabar. Satu, sabar dalam menjalankan perintah. Itu para ulama menyebutkan derajatnya sabar. Ini perintah Allah, saya sholat harus saya lakukan walaupun payah, walaupun berat, walaupun sibuk saya sholat ya. Ketika orang mampu sabar tetap melakukan sholat walaupun sibuk, itu derajatnya 300. Tapi ketika nafsu seseorang ngajak maksiat, ngajak berbuat yang dilarang oleh Allah, terus dia sabar, dia cegah nafsunya ya. Dia perangi nafsunya sampai dia berhasil, tidak sampai melakukan maksiat. Ini derajat sabar dalam meninggalkan maksiat itu justru 600 derajat, 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Terus sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Pas terkena musibah itu ya, pada saat orang kena musibah, jatuh atau apa, ada keluarga yang meninggal, atau mungkin kehilangan atau diganggu orang, pada saat itu dia sabar, tidak marah, tidak mengeluh ya. Ini justru derajatnya 900 ya. Jadi kembali berdasarkan ini semua ya, meninggalkan larangan Allah itu ya jauh lebih penting ya daripada melaksanakan perintah ya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-muhajiru man hajaras su'a. Yang namanya orang hijrah yang sebenarnya itu adalah orang yang mampu meninggalkan kejelekan, segala bentuk kejelekan ditinggalkan. Itulah orang yang benar-benar hijrah ya. Wal mujahidu man jahada hawa. Sedangkan orang yang jihad, orang yang perang itu yang sebenarnya adalah perang melawan nafsu ya. Jadi nafsunya ngajak maksiat diperangi sampai tidak jadi, itu sebenarnya perang yang sebenarnya ya. Ya. Nah, kembali maka di dalam kitab ini disebutkan di samping ilmu yang manfaat itu ilmu yang menerangkan tentang hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib maupun yang sunnah, juga termasuk ilmu yang manfaat adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ya. Baik larangan-larangan yang bersifat zahir maupun larangan-larangan yang bersifat batin, yang justru kadang-kadang banyak orang yang tidak mengetahui apa itu larangan-larangan batin, bahkan justru lebih berat. Jadi dosa-dosa batin itu jauh lebih berat daripada dosa-dosa yang zahir ya. Seperti apa, larangan batin itu orang ragu-ragu tentang adanya Allah, ragu-ragu tentang kebenaran akhirat, ragu-ragu tentang adanya apa, kehidupan di alam kubur. Ragu saja itu ya termasuk larangan keras ya. Sebab apa? Kalau orang ragu ya berarti sudah tidak iman ya.
batal, imannya itu rusak. Jadi ini termasuk larangan yang harus dijauhi. Jangan sampai itu larangan batin ya. Jangan sampai orang sedikit pun ragu terhadap apa saja yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul ya. Kemudian juga termasuk larangan-larangan yang batin ya. Seperti sombong ya. Itu penyakit batin, larangan batin ya. Kalau orang itu tidak tahu ya, mungkin dia selama hidupnya itu ada sifat sombong, tapi dia tidak sadar, dianggap itu biasa ya. Padahal selama masih ada sombong pada dirinya ya, tidak dianggap itu. Ibadah apapun ya tidak dianggap. Kalau sampai mati tetap ada sifat sombong ya, maka orang ini tidak akan bisa masuk surga. Kata Nabi dalam hadis, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin ya. Tidak bisa masuk surga selama di hati orang itu ada sifat sombong, walaupun apa? Seberat biji sawi alias sekecil apapun. Nah, sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas ya. Menolak kebenaran. Jadi dikasih saran, dikasih nasihat oleh siapa saja, walaupun itu mungkin istrinya, walaupun mungkin anaknya, walaupun mungkin orang yang melarat ngasih nasihat, kok ditolak, tidak nerima, apa saja kamu ini ya. Kadang-kadang demikian. Orang yang demikian ini berarti memiliki sifat sombong ya. Sombong sudah jatuh sudah, tidak ada harganya. Walaupun jadi orang yang ahli ibadah, misalnya orang itu sombong, tidak bisa ya. Iblis itu loh, ibadah 80.000 tahun di surga ini. Sebelum Nabi Adam sudah ahli ibadah ya. Kena sombong sekali, diperintah untuk menghormat Nabi Adam, tidak mau, merasa saya disuruh menghormat, mestinya dia yang harus menghormat saya. Kena sombong sekali, langsung dikutuk oleh Allah selamanya. Jadi hina, terkutuk sampai seterusnya, sampai di akhirat selama-lamanya. Tidak dianggap ibadah yang sudah dilakukan 80.000 tahun iblis ya. Jadi mengetahui bahwa larangan-larangan terutama yang bersifat batin ini wajib gitu, supaya kita bisa menjauhi gitu. Supaya kita bisa menjauhi, sebab kalau tidak tahu, orang mungkin setiap hari kena penyakit itu dianggap biasa ya. Padahal ini sangat berat ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu menolak kebenaran, menolak nasihat, tidak menerima saran orang lain, terus meremehkan orang, tidak menghargai orang lain. Begitu juga larangan batin seperti hasad ya. Orang iri hati. Selama di hatinya itu ada, tidak senang ketika ada orang lain mendapat nikmat ya. Tidak senang ada orang lain dapat nikmat ya. Apakah itu nikmat duniawi maupun nikmat agama, kok tidak senang ya. Apalagi ada keinginan hilangnya nikmat dari orang lain itu, orang ini berarti melakukan larangan Allah yang sangat berat ya. Kemaksiatan yang besar itu, perbuatan keji yang lebih bahaya daripada perbuatan maksiat yang bersifat zahir ya. Dan akan menghapus seluruh amal kebaikan, habis dengan hasud itu. Ketika orang ya, melakukan hasud itu dituruti terus, tidak diberantas ya. Kalau orang kadang-kadang ada perasaan itu tapi berusaha dicegah, tidak dituruti, itu tidak masalah, masih dimaafkan, berusaha diberantas. Memang itu sifat umumnya. Tapi kalau orang dituruti terus begitu apa? Tidak berusaha diberantas, ini bahaya. Kata Nabi, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sifat hasad itu bisa menghabiskan seluruh amal kebaikan, habis ya. Ya. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api makan kayu bakar ya. Ya. Jadi ilmu yang menerangkan begini ini kita mengetahui wajib gitu loh, supaya kita bisa menjauhi. Jadi setiap kita ada perasaan kok tidak senang ada orang, itu harus diperangi, diberantas ya. Sampai
berkurang sedikit demi sedikit terus begitu caranya, Pak. Ya. Nggak bisa langsung. Sampai diharapkan setidak-tidaknya orang itu ketika meninggal sudah tidak ada penyakit itu, penyakit hasutnya. Atau minimal walaupun orang itu misalnya waktu meninggal masih ada, tapi setiap hari dia perang, setiap ada hasut tidak setuju, tidak berusaha. Ya. Orang yang demikian ini masih dimaafkan, ya. Walaupun di dunia masih ada, tapi dia tidak ridho, berusaha memberantas. Ya. Kalau sampai mati belum berhasil, tapi ada usaha untuk memberantas, maka besok di akhirat dimaafkan dan besok di akhirat dibersihkan oleh Allah. Ya. Tapi kalau orang itu tidak ngerti, dibiarkan. Banyak orang itu ada hasud, dia makin parah, makin parah, makin parah. Na'udzubillah min dzalik. Orang itu dengan melakukan larangan Allah satu ini aja, tidak hanya berbahaya di akhirat, mulai di dunia itu siksaannya. Orang melakukan larangan Allah hasud itu aja, Pak. Itu sejak di dunia sengsara hidupnya. Setiap ada orang lain dapat nikmat tersiksa, susah dia, Pak. Itu berarti menyiksa dirinya sendiri, belum di akhirat. Termasuk larangan-larangan batin. Nah, ujub itu orang melakukan apa saja tidak mengakui bahwa ini dari Allah, yang menolong Allah, yang memberi kemampuan Allah, tidak mengakui begitu. Itu namanya ujub. Jadi kalau orang tidak ngerti, kadang-kadang banyak orang yang bisa melakukan ini, mungkin berhasil ini, tapi tidak mengakui ini semata-mata Allah yang menghendaki. Dia suka bangga, ini saya pengalaman, saya hati-hati, saya tidak pernah gagal, saya sergap ibadah, tidak pernah malas. Kalau orang itu suka ngaku-ngaku gitu, padahal manusia tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Nah, orang yang demikian ini berarti apa? Melakukan larangan Allah yang besar itu. Jadi larangan yang bersifat batin itu larangan yang sangat berbahaya. Sampai disebutkan dalam hadis dapat menghapus ibadah 70 tahun bisa habis nilainya hanya karena ujub, membanggakan diri. Begitu sifat-sifat yang lain seperti orang tidak ridho, ya, mengeluh, ada apa saja, kenapa saya kok begini terus? Mestinya orang itu baru kok sudah berhasil, kenapa saya kok begini? Itu namanya apa? Dianggap sepele orang kadang-kadang apa? Biasa, setiap hari kadang-kadang begitu, ya. Itu ada tidak menerima kenyataan yang ada. Padahal dengan sikap demikian ini orang sudah dianggap tidak ridho dengan Allah. Allah murka, ya. Allah murka itu. Malam yardho bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'mai wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, saya buat gini kok tidak ridho, kenapa saya kok begini, kok tidak seperti itu kok, ya, itu namanya tidak ridho, ya. Tidak sabar dengan cobaanku, tidak syukur atas ujian yang aku berikan, silakan cari Tuhan selain aku, alias, ya, orang itu tidak dianggap iman kepada Allah. Nah, ini termasuk ilmu yang manfaat, ilmu yang menerangkan tentang, yang mengenalkan kita, yang menambah pengetahuan kita tentang apa saja larangan-larangan Allah tadi yang bersifat batin, ya. Begitu juga larangan-larangan yang bersifat zahir, ya. Seperti maksiat-maksiat dosa besar seperti minum minuman keras, berzina, menipu orang, membohong sama orang. Ini maksiat-maksiat terutama anggota badan, maksiatnya mata, maksiatnya lesan, maksiatnya telinga, maksiatnya tangan, kaki, kemaluan, maksiat perut. Ini harus diketahui, ya. Jadi macam-macam maksiat itu dan bahayanya. Jadi kalau orang itu melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, berarti sama dengan mengkufuri nikmat Allah, ya. Jadi semua itu nikmat. Anggota badan kita, mata nikmat, lesan nikmat, telinga nikmat, tangan nikmat, kaki nikmat. Dan ini dilarang oleh Allah untuk digunakan maksiat gitu. Nah, kalau orang itu
dikasih nikmat oleh Allah anggota badan digunakan maksiat, tidak baik. Berarti orang ini kufur sama Allah, mengkufuri Allah. Jadi makanya kafir-kafir itu apa? Banyak ya. Termasuk kufur nikmat itu dikatakan kafir ya. Orang kafir. Ya. Nah ini wajib diketahui oleh setiap orang Islam, termasuk ilmu yang manfaat ya. Harus kita ketahui dan kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu itu ya. Ya, wa nahaka anhu mim ma'siyati. Jadi ilmu yang apa? Tentang larangan-larangan, hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin ya. Kemudian wa yurithuka zuhdan fid dunya, macam ilmu yang lain ya, ilmu yang ketiga, ilmu yang dapat menambah ya, kita zuhud terhadap dunia, waraghbatan bil akhirah, dan kecintaan pada akhirat ya. Ini termasuk ilmu yang manfaat gitu loh. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, ilmu-ilmu yang menyebabkan orang itu zuhud terhadap dunia. Apa zuhud itu? Zuhud itu tidak cinta ya, kepada dunia. Jadi itu wajib bagi setiap orang Islam itu berusaha menghilangkan rasa cinta di hati. Bukan berarti orang tidak boleh jadi orang kaya, tidak boleh bukan. Apa? Silakan orang itu kerja, silakan jadi orang kaya, tapi jangan sampai ada cinta kepada dunia. Ya. Jadi bukan berarti zuhud itu orang tidak mau kerja, tidak mau dunia, ya, sama sekali bukan. Ya. Orang yang melarat belum tentu zuhud. Ya. Orang yang paling kaya belum tentu tidak zuhud. Ya. Zuhud itu sifat di hati. Jangan dikira Nabi Sulaiman orang yang terkaya itu tidak zuhud. Beliau itu orang yang paling zuhud ya. Karena segala kekayaan itu sama sekali tidak masuk di hati. Tetap yang menghidupkan saya, yang memuliakan saya, yang mencukupi saya ya, itu Allah, bukan ini, bukan ini. Andaikan waktu itu dicabut oleh Allah seluruh kekayaan, sama sekali tidak ketun, tidak berat ya. Benar-benar yakin yang menghidupkan, yang menyelamatkan Allah, yang membahagiakan Allah, sehingga orang itu tidak sampai ya, hidup ini hanya mengandalkan dunia, hanya membanggakan dunia, hanya bersenang. Dia walaupun jadi orang kaya mengambil secukupnya ya. Seperti orang-orang solihin, para nabi, para sahabat ya, walaupun jadi orang kaya tapi sadar bahwa kekayaan ini hina ya, menurut pandangan Allah dan Rasul. Nah, dan apa? Berusaha ya apa supaya dunia ini jadi akhirat, yaitu dia hanya mengambil secukupnya, selebihnya itu digunakan untuk akhirat ya. Apa itu ilmu-ilmu ya yang membuat orang itu tahu betapa hinanya dunia, sehingga orang itu tidak sampai apa kedunyan. Bahasa Jawanya itu lebih enak, bahasa kedunyan ya. Jadi kalau orang kedunyan itu berarti tidak zuhud ya. Zuhud itu berarti tidak kedunyan. Jadi walaupun kerja, waktunya ibadah, waktunya ngaji ya. Kalau itu dilarang dia tidak berani, walaupun dapat untung besar. Kalau tidak sesuai dengan syariat, kalau sampai ini menyangkut apa larangan Allah, tidak berani. Orang yang demikian ini dikatakan zuhud. Walaupun hasil banyak, dia tidak bersenang-senang dengan itu, tapi justru diinfakkan untuk akhirat. Di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali ya, diterangkan tentang ya, bahwa dunia itu sesuatu yang sangat hina ya.
Jadi supaya manusia ini jangan sampai cinta kepada dunia. Ya, jadi ilmu-ilmu yang menerangkan tentang itu termasuk ilmu yang manfaat. Ya. Di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahmu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan main-main. Jadi seperti orang ya gurau saat atau bermain-main seperti mainan anak kecil. Mainan anak kecil ya. Sesaat setelah itu habis, sudah diringkas ya. Dunia ini apapun bentuknya tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Baik orang itu umumnya orang yang disenangi oleh umumnya orang itu ya, makanan-makanan yang nikmat ya. Makanan apapun sudah ya. Walaupun dia kepingin makan yang paling mahal itu paling-paling nikmatnya dirasakan berapa lama ya. Itu dunia ini ya. Berapa lama merasakan nikmat itu ya. Makan ya. Setelah masuk ya di tenggorokan hilang itu rasa nikmatnya, hilang ya. Makan apa saja apalagi minum air putih ya sudah ada ya. Nanti kadang-kadang justru ya jadi penyakit ya. Kadang-kadang terus tidak enak perutnya, terus keluar kotoran ya, jadinya seperti itu ya. Seperti itu dunia itu ya. Makanya kata Sayyidina Ali, barang siapa yang hidup ini hanya ya, bertujuan untuk dunia, yang dicita-citakan hanya dunia, yang dikejar hanya dunia, ya maka yang ditujuannya makan. Pokoknya yang penting makan nikmat, makan enak ya. Orang ini berarti nilainya, derajat orang itu seperti yang kotoran yang keluar itu, seperti itu ya. Ya. Jadi tidak ada dunia ini yang kenikmatan yang kekal, tidak ada ya. Berbeda dengan di akhirat. Kalau di akhirat itu makanan di akhirat satu kali makan itu nikmatnya seterusnya itu. Andaikan waktu itu tidak makan sudah kenyangnya terus dan tidak mengandung penyakit, tidak berbahaya. Walaupun tetap dibebaskan makan sepuasnya, ya, nikmatnya tetap ya. Tidak akan jadi kotoran, tidak akan jadi penyakit, ya. Nah, itu nikmat yang sebenarnya. Kalau di dunia tidak ada itu ya. Orang umumnya di mana-mana orang itu punya watak senang wanita ya. Wanita itu walaupun dia berhasil menjabat wanita yang tercantik katakannya, paling-paling senangnya hanya berapa menit katakan. Setelah itu sudah kotor, lemes, tidak punya apa-apa. Seperti itu ya. Dunia itu seperti itu. Ya. Dipaksa setelah itu bagaimana tidak bisa ya. Ya. Jadi kalau sudah begitu, apalagi kalau lama kelamaan walaupun orang tadinya ganteng cantik ya, berapa tahun ya sudah pasti berkurang itu. Mungkin 10 tahun sudah hilang itu cantiknya gantengnya ya. Nah, makanya tertipu kalau orang itu mencari jodoh hanya milih ya cantiknya, cantik zahir ya. Hanya milih kekayaan harta, milih ganteng. Itu orang yang tertipu sebab tidak abadi ya. Makanya Nabi memberikan penekanan fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang kuat imannya, kuat agamanya, yang soleh dan solihah, yang ahli ibadah. Pasti kamu berhabibian. Jadi kalau orang itu memilih baik hati ya, akhlaknya baik ya, hatinya baik ya, terus imannya kuat, itu dijamin sebab ini akan abadi. Tidak hanya beberapa tahun senang-senang, tidak hanya ketika di dunia, sampai seterusnya di akhirat akan nikmat ya.
tidak putus itu ya. Jadi orang itu ketika mukmin ya, memang ada niatan iman betul ya. Walaupun dia sudah tua, mungkin istrinya sudah, itu tetap ya, bisa merasakan kenikmatan ya. Tidak karena cantiknya, tidak karena apa, masih kuat, bukan ya. Ini ya. Jadi dunia ini apapun bentuknya ya, itu hanya sesaat ya. Begitu juga yang umumnya dikejar-kejar oleh manusia, jabatan, pangkat ya, itu demikian berapa tahun ya. Setelah itu ya sudah ya, pasti tidak ada orang yang selamanya pangkat, itu tidak ada. Bahkan kadang-kadang ya, ketika sudah tidak jadi orang yang pangkat, tidak jadi jabatan, justru langsung jatuh ya. Yang tadinya dimuliakan ya, setelah itu terus ya, masih di dunia ini, belum di akhirat ya, sudah tidak ada artinya. Nah ini kata Allah, wa ma hadzal ayatunnya illa lahwun wa la'ib. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali hanya sendakura dan bermain sesaat. Terus kata, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat, kehidupan akhirat pasti kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki ya. Sebab apa? Sudah tidak ada tua ya, muda terus ya. Sudah tidak ada melarat, tidak pernah melarat, tidak ada bosan ya. Kalau di dunia ini orang punya apa saja pasti bosan ya. Pasti bosan itu. Walaupun beli mobil yang paling baru, itu suatu saat bosan lagi. Bangun rumah yang bosan. Kawin wanita yang paling, pasti ada bosannya ya. Tapi kalau di akhirat tidak ada bosan sama sekali ya. Selamanya serba baru terus. Baru terus. Dan tidak ada mati. Tidak ada mati, tidak takut nanti ya, tidak ada satupun larangan. Itu namanya wa inna darul akhirata lahiyal hayawan ya. Dasunya negeri akhirat itu pasti kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Karena sudah tidak ada mati, tidak ada sakit, tidak ada melarat, tidak ada tua, tidak ada bosan, nikmat selamanya. Laukanu ya'lamun, andaikan manusia itu tahu gitu loh. Andaikan manusia tahu, pasti tidak akan memilih dunia mengalahkan akhirat. Tidak mungkin orang itu ya, hanya menganggap cukup dunia tapi mengabaikan akhirat. Tidak mungkin, andaikan orang itu tahu gitu loh. Tapi umumnya manusia tidak tahu ya. Sehingga kebanyakan di mana-mana ya, orang itu tidak puas kalau tidak mendapatkan dunia yang sesuai yang diinginkan gitu. Tapi kadang-kadang kalau masalah urusan akhirat, mereka tidak tertarik sama sekali gitu ya. Mereka suka kalau masalah urusan di dunia ya, harus bagus, harus indah, harus sempurna. Tapi kalau akhirat kadang-kadang ya, hanya sak tepae ya. Nah ini umumnya manusia demikian. Apalagi sengaja kadang-kadang demi mencari keuntungan dunia sampai mengorbankan agama, sampai berani korupsi, sampai berani berbohong, berani tidak jujur, berani menipu orang. Ini lebih-lebih ini. Jadi orang mencari dunia sesaatnya, hanya berapa menit itu rasanya, nanti ketika orang mati hilang sama sekali ya. Terus mengorbankan kenikmatan yang abadi ya. Nah ini, maka dalam ayat lain Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Tetapi kalian manusia justru memilih ya, kehidupan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia ya. Wal akhiratu, padahal akhirat itu khairu abqa, jauh lebih baik dan lebih kekal gitu ya. Setiap hari Jumat pasti dibaca itu ayatnya ya, surat Sabbih ya.
Bal tu'thiruna al-'ain wal akhirah. Tapi manusia umumnya tetap ya. Kadang-kadang kalau masalah mencari dunia, ya tidak kesel setiap hari sehari penuh. Kadang-kadang tidak cukup, malam ditambah ya. Tapi kalau masalah urusan akhirat ya, ngaji misalnya antara maghrib dan isya aja kadang-kadang tidak pernah sama sekali ya, selama hidupnya ya. Nah ini orang yang benar-benar tertipu gitu loh. Makanya dalam ayat lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur ya. Tidaklah ya, kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu ya. Maka Nabi itu sering mengingatkan umatnya itu dengan sabdanya Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada hidup ini, tidak ada kecuali hidup akhirat. Dunia ini menipu saatnya. Disebutkan dalam hadis yang panjang ya. Besok itu orang didatangkan ya. Orang yang paling nikmat di dunia, sudah mulai kecil ya, senang-senang terus. Apapun yang diberikan terpenuhi, tidak pernah susah ya. Tapi tidak ibadah gitu. Tidak pernah mengutamakan akhiratnya sampai mati. Misalkan jangankan 100 tahun, 1000 tahun umpama diberi hidup oleh Allah, seneng tak misalnya, tapi tidak iman, tidak ibadah. Ketika mati ya, itu dimasukkan ke dalam neraka. Sekali dimasukkan terus dihentas. Ditanya, apa kamu pernah merasakan kesenangan di dunia? Hilang, tidak pernah. Sama sekali hilang itu. Kena sentuhan api neraka sekali sentuh itu sudah tidak pernah merasakan senang walaupun 1 detik di dunia. Hilang rasanya dunia. Apa artinya orang senang-senang terus ya? Pada akhirnya mati sudah hilang sama sekali ya. Sebaliknya orang didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, sudah hidupnya mulai kecil sudah semoro sudah, untuk makannya badannya sakit, kadang-kadang diejek oleh orang, ada ujian ini, cobaan ini, sampai mati tapi sabar, ridho, sabar, tetap ibadah, tetap iman sampai mati. Ketika orang itu mati dimasukkan surga, sekali masuk terus tanya, ya apa kamu dulu di dunia? Pernah merasakan tidak enak? Tidak pernah ya. Hilang gitu. Sama sekali tidak, seperti tidak pernah merasakan tidak enak sama sekali ya. Nah ini makanya orang-orang yang beriman itu ya justru disayang oleh Allah ya. Justru di dunia ini diberi oleh Allah, kadang-kadang kepingin ini, kepingin seperti orang kafir, tidak dituruti gitu loh. Justru dikasih cobaan ini, apa? Supaya besok nikmatnya itu makin sempurna gitu. Ya. Karena orang itu makin banyak ya, berpaya-paya, soro gitu loh, pengen ini tidak keturutan, tidak mau. Pokoknya berpaya-paya, milih yang ya, belum saatnya. Orang mukmin ini senang-senang di dunia ya. Jadi dunia ini tempat menanam, belum panen. Panennya nanti di akhirat ya. Makanya oleh karena orang mukmin itu panennya di akhirat, walaupun kadang-kadang sudah sergap ibadah, kadang-kadang masih melarat, kadang-kadang sakit ya. Jadi orang sakit itu bukan apa? Bukan karena dibenci oleh Allah, bukan, justru disayang. Orang melarat itu justru apa? Bukan dibenci. Bukan berarti Allah tidak bisa masih kaya, masih kesembuhan, bisa gitu loh ya. Justru disayang oleh Allah gitu. Makanya Nabi aja apa? Sakit kok Nabi ya. Nabi kita Muhammad SAW itu sakit ya. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Itu menunjukkan apa? Ya. Sakit itu bukan suatu apa? Tanda orang yang hina ya. Justru supaya besok nikmatnya sempurna gitu loh. Ya, jadi siksaannya diberikan di dunia orang mukmin ini. Ya, sehingga besok di akhirat sudah tidak ada siksaan. Maka kita harus bersyukur ya. Itu sedikit tentang apa? Ilmu yang dapat menambah kezuhudan ya. Ini sangat-sangat penting sebab umumnya orang terutama di zaman akhir ini sudah apa? Tertipu dengan kemewahan, kesenangan-kesenangan dunia ya. Mudah-mudahan
sedikit apa yang kita kaji ini dapat mengobati hati kita dari penyakit-penyakit hati, terutama mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah hati yang cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, cinta kepada amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maghfura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Amin. Al-Fatihah.